Salam, apa kabar God's lover semua? Kali ini kita jumpa lagi di dalam Word from Heaven. Kita akan membaca renungan dari Keluaran pasal 33 ayat 12-13. Saya mengambil tema mengenal Tuhan secara pribadi. Di sini tertulis begini, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. God's lover yang dikasihi Tuhan, sebagian besar orang Kristen lebih senang melihat Tuhan melakukan mukjizat besar, melakukan hal-hal yang spektakuler daripada memiliki persekutuan dengan Dia dan mengenal jalan-jalannya secara pribadi. Di Mazmur 103 ayat 7 Daud menulis, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perhatikan ayat ini saudaraku, Tuhan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada orang Israel. Namun kepada Musa dia memperkenalkan jalan-jalannya. Bacaan kita tadi di Keluaran pasal 33 ayat 13 itu jelas sekali mencatat sebuah krisis besar di mana Musa dengan rendah hati berdoa, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Musa lebih menginginkan mengenal Tuhan dan rancangannya bagi umatnya daripada dia melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan, perkara-perkara luar biasa dahsyat yang mencengangkan itu. Tidak mengherankan kalau Tuhan berbicara kepadanya seperti seorang berbicara kepada temannya. God lover, sesungguhnya jalan atau rancangan hanya diberitahukan kepada lingkaran dalam orang-orang kudus. Jemaat biasanya hanya mengenal perbuatan-perbuatannya. Di rumah sakit di tempat saya kerja, saya bertemu dengan seorang pasien. Sudah beberapa lama dia di kursi roda karena penyakitnya. Suatu hari dia
bercerita bahwa dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Katanya gini, Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal untuk Engkau, sekiranya saja saya sehat, bisa berjalan dan tidak di kursi roda. Dan ketika ia mendengar jawaban Tuhan dengan jelas, dia katakan, Tuhan berkata begini, banyak orang bekerja untuk aku, namun hanya sedikit yang bersedia menjadi sahabatku. Ketelopor yang dikasihi Tuhan, jika kita, saudara dan saya lebih ingin mengenal Tuhan secara pribadi, melebihi kerinduan kita untuk mengalami berbagai mujizat besar yang kita dapatkan, maka pilihlah jadi sahabat Tuhan. Mintalah Tuhan memperkenalkan kepada kita jalan-jalannya. Jangan mengharapkan mujizat-mujizat, perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah Tuhan terus-menerus menolong kita memahami setiap rencana dan jalan-jalan Tuhan bagi kehidupan kita. Maka Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami kembali sebagaimana Musa melakukannya di dalam kehidupannya. Dia lebih memilih mengenal jalan-jalan dan rencana Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel dan kehidupannya ketimbang meminta mujizat dari Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami terus-menerus membuka hati dan pikiran kami untuk mengenali jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. God lovers, kiranya bisa membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat maupun teman kita dimanapun saja. Kiranya mereka bisa mendapat berkat yang sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.